Ahli waris korban tewas akibat kebakaran KM Mutiara Sentosa II mendapatkan santunan dari Jasa Raharja. Selain itu korban selamat dan berada di rumah sakit juga mendapatkan biaya perawatan. Penyerahan santunan ahli waris korban kebakaran KM Mutiara Sentosa II oleh Jasa Raharja dilaksanakan di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya, Jawa Timur. Penyerahan santunan juga dihadiri Wakil Menteri Perhubungan Komjen Purnawirawan Suntana, Kepala Basarnas Marsikal Madya Muhammad Syafi'i, Kapolda Jatim Irjen Nanang Afianto, Direktur Utama PT Jasa Raharja Persero Muhammad Awaludin, serta Direktur Utama PT Jasa Raharja Putra Abdul Haris. Sesuai ketentuan, ahli waris korban meninggal dunia menerima santunan sebesar 50 juta rupiah, sedangkan korban luka-luka memperoleh jaminan biaya perawatan hingga 20 juta rupiah. Setiap korban, baik yang meninggal dunia ataupun yang mengalami luka-luka dan perawatan, mendapatkan hak korban bisa dipenuhi secara cepat, tepat, dan tanpa hambatan administratif yang diperlukan. Para ahli waris korban yang meninggal dunia menerima santunan sebesar 50 juta rupiah, sementara korban luka-luka memperoleh jaminan biaya perawatan hingga 20 juta rupiah. Pemirsa, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali mendapat ancaman bom melalui informasi elektronik. Setelah dilakukan penanganan oleh pihak terkait, dipastikan informasi tersebut adalah hoax. Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali hari Minggu 2 Agustus 2026 pada pukul 21.58 WITA menerima informasi elektronik yang mengandung dugaan ancaman bom. Pihak keamanan dan instansi terkait segera melakukan prosedur penanganan ancaman keamanan sesuai standar operasional yang berlaku. Hasil penelusuran tidak ditemukan indikasi kebenaran atas informasi ancaman yang diterima pihak bandara. Kami menerima informasi pihak elektronik yang mengandung dugaan ancaman bom. Selanjutnya pihak keamanan serta unit terkait melakukan prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memastikan kembali keselamatan keamanan. Namun setelah ditelusuri, ditindaklanjuti, dipastikan kembali bahwa tidak ada kebenaran terkait dengan informasi yang kami terima. Pihak bandara menghimbau seluruh pengguna jasa bandara tetap tenang dan tidak mudah percaya informasi yang belum terverifikasi, serta meminta masyarakat untuk tidak bercanda menyampaikan informasi palsu mengenai ancaman bom karena ada undang-undang sanksi bagi pelaku. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, keluarga dan kerabat penumpang KMP Mutiara Sentosa II yang terbakar di perairan Sumeneb masih berdatangan ke posko untuk mencari anggota keluarga yang hingga kini masih hilang. Abdul Hamid dan Ansar, dua pria ini sudah 2 hari mendatangi posko Basarnas di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Mereka mencari kabar keluarga dan kerabatnya penumpang KMP Mutiara Sentosa II. Harap cemas mendapatkan kepastian nasib keluarga mereka, namun ternyata keluarga dan kerabatnya masih hilang. Bersama keluarga yang lain mereka menyebar ke beberapa rumah sakit, posko dan Polda Jawa Timur, namun belum juga mendapatkan kabar. Mereka cari pas kebakaran itu. Kok masih sempat kontak? Masih sempat. Apa waktu yang disampaikan mungkin pada saat komunikasi terakhir? Terus disampaikan itu dia minta pertolongan. Minta pertolongan, berarti sudah terbakar tadi? Ya, sudah terbakar. Mungkin itu aja saya sampaikan. Bawa apa itu? Truk, angkot? Muatannya apa Pak? Muatannya apa Pak? Muatan logistik. Nah, gitu. Nah, untuk saat ini apa? Saya cek data-datanya itu apa? Ini 200 lebih korban yang meninggal dunia itu. Nama gagalnya nggak ada. 3 hari pasca tragedi maut kebakaran KMP Mutiara Sentosa II, sejumlah keluarga dan kerabat masih terus berdatangan mencari kabar keluarga mereka. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Seorang warga Tulungagung menjadi salah satu korban meninggal dunia dalam tragedi kebakaran kapal motor penumpang Mutiara Sentosa II di perairan utara Pulau Madura. Sari Sukoco, 39 tahun, warga desa Sidorejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, menjadi salah satu korban meninggal dunia dalam kebakaran KMP Mutiara Sentosa II.
Jenazah korban tiba di rumah duka di Kecamatan Tulung Agung pada Senin malam. Saat kejadian, korban sedang menjalankan pekerjaannya sebagai sopir truk ekspedisi menuju Makassar. Korban berangkat bersama rekannya Bambang Susilo, warga desa Sobontoro, Tulung Agung. Saat kebakaran semakin membesar, ia mengajak korban untuk melompat ke laut, tetapi korban hanya mengangguk sambil tersenyum. Menurut Bambang yang telah 8 tahun bekerja bersama, korban dikenal sebagai sosok yang tenang dalam bekerja. Ia juga mengungkapkan bahwa almarhum sempat bercerita memiliki rencana menikah pada tahun 2026 ini. Lompat ke air, saya duluan, beliaunya saya ajak. Cuma mengganggu aja, saya bilangin, Mas ayo, nanti aja. Terus saya inisiatif, Mas saya turun duluan. Beliaunya cuma senyum sambil mengangguk, terus saya lompat itu, Bang. Itu sudah pakai pelampung atau? Semuanya sudah pakai pelampung. Nah, orangnya beliaunya itu ya asik lah orangnya, santai aja gitu. Sempat ngobrol mau menikah loh? Iya, betul. Katanya bulan tahun-tahun inilah gitu. Setelah disemayamkan di rumah duka selama sekitar 30 menit, jenazah korban dibawa ke tempat pemakaman umum Desa Sidorejo untuk dikebumikan. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal Ayus melaporkan. Sementara itu, Basarnas resmi menutup operasi pencarian dan pertolongan khusus korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa II. Basarnas memastikan seluruh penumpang dan awak yang berada di KMP Mutiara Sentosa II saat terbakar di perairan Sumeneb telah berhasil dievakuasi. Dari total 238 orang yang berada di atas kapal, sebanyak 233 orang selamat, sedangkan 5 orang ditemukan meninggal dunia. Sebelumnya pada Minggu pagi, kapal penumpang KM Mutiara Sentosa II yang melayani rute Surabaya-Makassar mengalami kebakaran di perairan utara Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Seorang kreator konten bikin geram publik karena merekam seorang SPG pameran mobil tanpa izin dan minta uang jika ingin dihapus. Pemerintah tekankan etika dan perlindungan privasi di ruang publik. Ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS ramai diperbincangkan gara-gara ulah seorang konten kreator. Berawal dari beredarnya video berjudul Cara Mendekati Cewek yang dibuat oleh konten kreator bernama Ebe Martono menampilkan interaksi seorang SPG perempuan. Melalui media sosial, korban mengaku tidak pernah memberikan persetujuan untuk direkam menggunakan kamera. Ia baru mengetahui dirinya menjadi objek konten setelah video tersebut beredar luas di media sosial. Korban sempat meminta agar video diturunkan, namun malah diminta bayar dengan alasan untuk ganti biaya produksi. Kasus ini membuat publik geram. Konten kreator dinilai melanggar etika dan melanggar privasi di ruang publik hingga membuat pemerintah dan DPR angkat bicara. Ini pelanggaran terhadap Undang-Undang PDP yang pertama, dan yang kedua adalah pelanggaran terhadap etika. Jadi tidak boleh ada orang yang merekam tanpa izin meskipun di ranah publik. Tindakan merekam seseorang secara diam-diam atau candid tanpa izin, apalagi dijadikan materi konten cara mendekati cewek untuk kepentingan komersial atau popularitas di media sosial adalah perbuatan yang tidak beretika dan melanggar hukum. Ramai memicu kecaman, pembuat konten Ebe Martono akhirnya meminta maaf dan langsung mengunci akun Instagramnya yang diikuti 200-an ribu follower. Saya ingin minta maaf atas semua kesalahan yang timbul dari kelakuan saya. Saya tidak membenarkan, saya hanya meminta maaf atas semua pihak yang merasa dirugikan. Kasus ini menjadi pengingat bahwa setiap orang memiliki hak atas privasi yang harus dihormati. Setiap pembuat konten harus meminta persetujuan sebelum merekam serta menyebarluaskan konten yang melibatkan orang lain. Tim Liputan AI News melaporkan.